Hi. Now let's read the instruction together. Write your phone number. Jadi siapkan nama earphone-nya dulu. Ya, bentar. 5, 5, 5, 5. After you write down your phone number or your email or your lady's phone number, you have to color the number that is on the phone number. Okay, let's see what number is the first one. 0. Sepi. Iya, mana sepi ya? Belum ada yang jual ini. Okay, after example, number. Yes, 8. Yes, 8. Then the 8. 2. This color. Aduh, sepi. Number 2. Okay, after number 2, what number? 1. Yes. Let's find out. This one? No. This one? Yes. Let's color it. Okay, after number 1, what number again? 3. Very good. Let's color number 2. This one? No. This one? Yes. Let's color number 3. And this one, what number? Oh, Yes. 9. 9. Let's color number 9. This one. Miss, Hai, Pinka. belum join. Oh, iya. Oh, okay. Apa, Indru? Enggak. 5. Linknya sudah keluar di GC. Oh, ya udah, Miss. Tapi aku pakai join yang kemarin itu sih. Aku nggak bisa buka kamera. Coba dimatikan dulu. Nanti ini apa? Nanti masuk lagi. Dulu dari Zoom, nanti masuk lagi, Pinka. Ih, sekian. 0, 8, 2, 1, 3, 9, 9, 5, 5, 5, 3, 5. So try to press the button on the picture. Hai, Skia. Hai, Miss. Halo, Steven, Ramiel. Oke, kurang 1 menit lagi. On the place where you live. So, saya going to write down the special home address. Let's write down Jalan Sudah bisa, Vinka? Oke, karena sudah pukul 7.30, sekarang kita mulai dulu dengan pembiasaan pagi ya. Oke, siapa yang mau memimpin? Memimpin doa. Ya, oke, Michael. Michael sudah gini-gini. Ya, Michael sudah gini-gini. Saya miss. Oke.
Oke, silakan Michael. Ya, Miss, teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami akan memulai pelajaran PPKN. Berkatilah pelajaran PPKN ini agar bisa kami ingat untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Udah selesai. Oke, thank you Michael. Ya, Miss. Ya, kita sudah error itu Bill. Ya, hari ini kita pembiasaan pagi dengan berdoa, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila. Oke, siapa yang mau memimpin? Enggak ada? Oke, kalau ada Nizula tunjuk ya. Nizula tunjuk ya. Ya. Oke, Elin. Letter is it? Yes, good job. Please. Mak, aku juga nggak bisa. Now let's start. Hai Jadi. The R says every letter makes the sound. The R says Pagi, Miss. Pagi Odi. Odi terlambat ya. Miss, berarti ini Zoom-nya cuma 2 tak dong, Miss. Maksudnya Zoom pelajaran. Iya. Sains sama komputer tak berarti. Kan sama PPKN. Oh, PPKN. Kan hari ini kita Zoom PPKN. good job, Mama. Yes. Ready? Start with letter. Oke. Tadi doanya sudah dibuka sama Michael. Sekarang pembacaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Elin. Silakan Aku yang Elin. mimpin Pancasilanya ya, Miss. Oke, Pancasila Miss, dipimpin sama aku kan telat, Miss. Apa nggak ada hukuman gitu loh, Miss? Kayak baca Pancasila gitu. Gimana Odi? Kan aku telat tau, Miss. Nah, kan kayak misalnya biasanya kalau telat kan suruh baca Pancasila gitu. Gak apa-apa, besok aja. Yang penting jangan telat besok ya. Ya, Miss. Oke, sekarang dipimpin sama Odi, semuanya berdiri. Biar Miss Yula melihat, ini siapa yang tidak pakai celana, siapa yang tidak menggunakan seragam lengkap. Oke, apa? Hizkia sudah gini-gini. Ini Miss celananya, Miss. Oke. Sudah siap, Elit? Indonesia. Tanah airku. Tanah tumpah darah. Di sanalah Aku berdiri ibu Indonesia. tanah air. Marilah Kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bahagia.
Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Balik. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan Pancasila yang dipimpin oleh Kapten kelas 5B. Iya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh rakyat dalam perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih banyak Andrew. Oke, Miss Yula ucapkan sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, badan sehat, Yes, harus tetap semangat ya. Oke, Miss Yula tadi lihat Elis sudah mengantuk, masih belum dimulai Miss Yula. Valen juga mengantuk. Ini ya. Kalian pakai seragam, jadi juga mengantuk. Benar kan? Oke. Coba lihat tulis. Juga mengantuk juga. Kenapa semuanya mengantuk ini? Ya, kenapa ini kok semuanya mengantuk ini? Ada apa gerangan? Hari ini kita materinya aslinya tiga subtema ya, tapi jadi tidak terlalu panjang. Agar kalian juga paham, iya Andrew mengantuk. Biar kalian juga tidak bosen belajarnya, jadi kita perbanyak untuk latihan-latihan soal juga, ya. Kurang tidur, ya. Iya, kurang tidur mungkin. Iya, mungkin kebanyakan game ya, jadi kurang tidur. Ini Shen ini wajahnya seger sekali ya. Oke, sekarang Miss Yula tanya sebelum Miss Yula share. Hari ini kita belajar tentang apa? PPKN. PPKN. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba semuanya
fokus dengan perkataan dari Miss Yula. Stuart? Oke, Stuart sudah datang. Fokus dengan perkataan dari Miss Yula. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang kening. Apa, Miss? Kening. Kening. Kening itu apa ya? Kening tuh jidat. Kening ya. Sekarang pegang dagu. Iya. Sekarang pegang telinga. Sekarang pegang mulut. Pegang alis. Pegang bulu mata. Romil, bulu matanya di sini. Sekarang pegang lutut. Sian, lututnya di sini ya. Lututnya di mana, Sian? Miss? Jari tangan, di tangan. Suara Miss Yula ini Putus. Putus, Miss. sekarang gimana? Sudah lancar? Udah, Miss. Udah. Oke. Sekarang tunjuk 4 jari. 4 jari. 4. 3 jari. Sekarang 2 jari. Oke, sekarang tepuk tangan semuanya. Ya, biar gak ngantuk ya. Oke, sekarang kita mulai. Nanti di pertengahan kita game lagi. Game. Mulai. Nah. Wah, sama bener kayak di buku. Siapa yang di rumahnya jaringannya jelek? Ada yang jaringannya jelek? Aku bagus, Miss. Cuma emang laptopku yang error. Makanya aku pakai HP. Oh, gitu. Oke. Hari ini kita belajar tema 2 ya, PPKN tema 2. Subtema berapa? Subtema 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Jadi semuanya minggu depan sudah masuk di PH 2. Oke? Nah, jadi Miss Yula berharap baik itu jaringannya jelek atau bagus tetap mengikuti. Lalu ada yang tidak bisa membuka Zoom karena error, mohon diperhatikan untuk video rekaman ya, record Zoom-nya. Record Zoom yang dikirim Miss Yula di GC. Karena itu merupakan bahan dari
PH ataupun PTS. Soalnya PTS sudah mulai di tanggal 20. Ya. Nah, sekarang kita mulai pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Miss Yula tanya sama Gaby. Gaby, dengar suara Miss Yula, Gaby? Dengar. Oke. Miss Yula tanya sama Gaby. Hak Gaby di rumah apa? Hak Gaby sebagai anak di rumah apa? Belajar. Belajar? Oke, Miss Yula kunci jawabannya. Miss Yula tanya lagi sama Elin. Dengar suara Miss Yula, Elin? Bisa makan dan bisa dapat tempat berlindung. Oke, haknya Elin bisa makan dan bisa mendapatkan tempat berlindung. Oke, Miss Yula kunci. Sekali lagi, haknya dari Susien apa sebagai anak di rumah? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, Miss Yula kunci juga jawabannya. Nah, sekarang Miss Yula kasih jawaban yang sebenarnya. Jadi kalian di rumah itu sebagai anak. Nah, haknya anak itu apa? Ya, benar yang dikatakan sama Susien. Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari orang tua, lalu mendapatkan makanan yang dikatakan sama Elin tadi ya. Mendapatkan makanan, mendapatkan hak untuk tempat tidur, tempat bertinggal, ya, tempat tinggal. Nah, tapi yang dikatakan sama Gaby tadi kurang benar. Ya, kurang benar. Soalnya belajar itu masuk di apa belajar? Masuk di Kewajiban. Jadi belajar itu masuk di kewajiban, ya, kewajiban anak. Nah, sekarang sudah paham ya tentang hak dan kewajiban? Jangan sampai terbalik loh ya. Oke. Sekarang Mijila tanya sama Remiel. Ya Remiel, dengar suara Mijila? Oke. Sekarang Mijila tanya sama Remiel. Kewajiban Remiel di rumah sebagai anak apa? Membantu orang tua sama belajar. Mijila nggak kedengeran suara Remiel? Bisa diulangi? Suaranya kecil. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke, Mijila. Lalu Mijila tanya sama Angel. Kewajiban Angel di rumah apa sebagai anak? Membantu masak orang tua. Membantu masak. Oke, Mijila kunci. Sekarang Mijila tanya sama Vinka. Oke. Kewajiban Vinka di sekolah apa? Mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, setelah Mijila kunci 3 jawaban tadi, ternyata semuanya benar. Jadi kewajiban itu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi benar, membantu orang tua, mengerjakan tugas tepat waktu, lalu belajar, yang dikatakan sama Gaby tadi. Belajar, membantu membersihkan rumah, membantu masak, ya. Itu merupakan kewajiban kita. Nah, sekarang sudah paham tentang kewajiban? Sudah? Paham. Oke. Sekarang tanggung jawab. Miss Yula tanya, tanggung jawab. Coba Andrew, tanggung jawab Andrew sebagai anak di rumah apa? Tanggung jawabnya sebagai anak di rumah. Apa ya?
Oke, Miss Jula kasih contoh ya. Kasih contoh. Tanggung jawab Miss Jula jika selesai bermain permainannya itu dibereskan. Oke, sekarang coba Andrew kasih contoh lagi selain itu. Ketika habis makan snack, bungkusnya dibuang. Iya, kita habis makan snack, bungkusnya dibuang. Dibuang ke sungai? Dibuang ke tempat sampah. Oh, gitu, dibuang di tempat sampah. Oke, Miss Yula kunci. Sekarang Miss Yula tanya sama Odi. Merapikan tempat tidur, Miss. Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Oke, boleh. Miss Yula kunci juga. Miss Yula tanya sama Hizkia. Coba contohnya apa tanggung jawab? Setelah ya bebas. Atau ada yang mau bantu Hizkia? Oke, Michael. Merapikan Aku udah ketemu, Miss. Ya, sebentar Michael dulu. Coba Michael. Merapikan buku selesai belajar. Merapikan buku setelah belajar. Ya, Hizkia. Menaruh baju yang kotor di dalam mesin cuci. Ya, menaruh baju yang kotor di tempat mesin cuci. Nah, ternyata jawaban kalian semua itu benar. Tapi yang kurang tepat tadi yang Odi. Odi menjawab, tanggung jawabnya itu merapikan tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur itu harusnya masuk di kewajiban. Ya, tapi kalau kalimatnya merapikan tempat tidur kita setelah kita tempati. Nah, kalau kalimatnya seperti itu berbeda, sudah masuk ke dalam tanggung jawab. Ya. Kalau hanya coba sekarang sebutkan contoh dari tanggung jawab. Jawabannya adalah merapikan tempat tidur. Salah atau benar? Salah. Nah, yang benar gimana tadi? Merapikan tempat tidur setelah kita tiduri. Iya, setelah kita tempati ya. Oke, jadi kalimatnya berbeda, pengertiannya juga berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Setelah kita semuanya tahu contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kita lihat hak itu apa sih? Sesuatu yang kita dapatkan setelah Melakukan kewajiban. Iya, hak itu sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Contoh, setelah kita lahir, kerucut. Ya, kita lahir kerucut. Haknya kita apa? Mendapatkan ASI. ASI dari ibu. Kita lahir itu kita sudah mendapatkan ASI. Lalu, haknya kita baru lahir, digendong, disayang, ya. Dipeluk, dicium. Nah, jadi hanya kita dapatkan kasih sayang. Itu ya. Oke. Sekarang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Berarti kewajiban itu ada kata harus. Harus ditunda. Ya. Karena kewajiban itu ada kata harus dan tidak boleh ditunda. Contohnya, kita sebagai siswa, murid, itu kewajibannya apa? Belajar. Nah, gitu. Nah, kewajiban kita sebagai anak di rumah apa? Membantu orang tua, gitu ya. Oke, sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab itu sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat. Contoh, Andrew tidak mengerjakan tugas. Ya, Andrew tidak mengerjakan tugas. Tanggung jawabnya Andrew bagaimana ke orang tuanya kalau Andrew tidak naik kelas?
Tanggung jawabnya adalah harus belajar lebih rutin, Tunggu-tunggu. rajin, lebih sungguh-sungguh, ya, gitu. Oke? Sudah paham? Ya. Nah, ternyata waktunya kurang 9 menit. Nanti kita join lagi ya. Selanjutnya hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu hubungannya? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi harus beriringan. Ya, kalau ada hak itu harus ada kewajiban dan harus ada tanggung jawab. Jadi ada saling kesinambungan antara ketiga hubungan ini ya. Selanjutnya, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita tidak boleh menuntut atau memaksa, gitu ya. Oke, sekarang Miss Yula tanya, contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Miss Yula tanya sama Word. Ya. Nah, hak sebagai warga masyarakat apa? Apa, Stuart? Hak ya? Iya. Nah, sebagai warga masyarakat? Berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Iya, jadi hak sebagai warga masyarakat di sini Miss Yula kasih contoh yaitu berhak untuk dipilih. Ya, seperti ketua kelas. Kita berhak dipilih. Nah, tapi kalau kita tidak ditunjuk, berarti kita juga berhak untuk memilih. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai dengan asas jurdil. Apa jurdil? Jurdil. Adil, Miss, mungkin. Jujur dan adil. Jurdil ada. Jujur dan adil, Miss, mungkin. Jawab Rizkia. Jurdil itu jujur dan adil. Oh, jur itu jujur. Jur itu jujur, dil itu adil. Jadi jujur dan adil, gitu ya. Nah, selanjutnya contoh dari tanggung jawab sebagai masyarakat apa? Menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, jadi dari ketiga contoh ini adalah satu kegiatan yang saling kesinambungan. Ya, jadi contohnya Andrew dipilih menjadi ketua kelas. Kewajiban Andrew apa? Memimpin dan mengarahkan anggota kelasnya. Nah, tanggung jawabnya Andrew apa setelah dipilih menjadi ketua kelas? Tanggung jawabnya adalah lapor kepada masyarakat ada teman yang tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan tugas atau ada yang tidak masuk, gitu ya. Jadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu ada saling kesinambungan. Nah, bagaimana jika ketiga ini tidak seimbang? Apa akibatnya? Akibatnya Hancur. 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 Jadi tidak baik, lebih tepatnya tidak baik. Jadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus ada kesinambungan. Ya, harus seimbang. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan tentang akibatnya. Nah, Miss Yula tadi tanya, akibat tidak adanya tanggung jawab di dalam masyarakat apa? Nah, tanggung jawab kita sudah paham ya, tanggung jawab. Nah, orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi Miss Yula kasih tugas nih. Miss Yula kasih tugas ke kalian.
tapi kalian tidak mengerjakan. Berarti artinya apa? Tidak Kewajiban. tidak bertanggung Jawab. Iya. Soalnya Miss Yula sudah memberikan tugas, tapi kalian tidak mau mengerjakan, tidak mau mengumpulkan. Berarti kalian termasuk anak yang tidak bertanggung Jawab. lagi. Miss Yula kasih link Zoom untuk mengikuti Zoom hari ini. Ternyata ada siswa yang tidak mengikuti Zoom. Nah, berarti apa? Siswa tidak melakukan kewajiban dan tidak melakukan tanggung Jawab. jawab. Oke, sekarang sudah paham ya? Nah, ternyata si anak ini tidak mengikuti Zoom karena apa? Bla bla bla. Telat bangun atau malas. Error. Tanggung jawab ini juga mempunyai sebab dan akibat. Ya, mempunyai sebab dan akibat. Akibatnya apa jika si anak ini tidak melakukan tanggung jawabnya? Ketinggalan dalam pelajaran. Iya, good job. Ketinggalan dalam pelajaran. Lalu apalagi? Tidak bisa mengerjakan ulangan. Tidak bisa mengerjakan ulangan. Tidak Pintar. dapat memahami dari tugas yang Miss berikan. Dapat menjawab tugas yang diberikan oleh Jika tidak bisa menjawab akan dihukum. Nah, akan dihukum. Good job. Nah, jadi sudah tahu ya akibat-akibatnya setelah kita melakukan atau kita melanggar dari hak kewajiban dan tanggung jawab kita. Nilainya jelek juga. Iya, akibatnya nilainya jelek. Nah, jadi tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita juga harus sadar, ya. Kita juga harus sadar bagaimana jika kita tidak bertanggung jawab, bagaimana jika kita tidak melakukan kewajiban kita, gitu ya. Nah, sekarang sudah paham? Paham. Oke, kita lanjut tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kewajibannya apa? Sebagai setiap manusia itu mempunyai hak. Nah, kita bahas bersama-sama di sini contohnya. Hak. Hanya itu memperoleh udara yang bersih. Ya, lalu mendapatkan nilai yang bagus. Ya, ini hanya beberapa contoh saja ya. Tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Jadi berbeda antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu berbeda. Jangan sampai salah. Sekarang Miss Yula tanya, kalian beribadah itu masuk di hak, kewajiban, atau tanggung jawab? kewajiban. Pintar. Sekarang kita tanya lagi, kalian mandi itu termasuk hak, kewajiban, atau tanggung jawab? Kewajiban. Oke. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke. Lalu, kalian mengikuti upacara bendera. Tanggung jawab. Kewajiban. Lalu, kalau kalian menunda tugas, Tanggung jawab. jawab. Lalu Miss Yula tanya lagi, kalau selesai makan, kalian membereskan makanan di dapur dan mencucinya.